Mengulik sejarah kelam G30 SPKI 1965. Siapakah pelaku sesungguhnya? Ini kata LIPI dan buku sejarah. 20 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada malam pergantian hari Kamis, 30 September tahun 1965 ke hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965, terjadi peristiwa gerakan 30 September atau yang kerap disebut G30 SPKI. PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia yang terlibat dalam gerakan tersebut. Dirangkum Tribun Jogja. Com Literasi Sejarah gramedia.com, Kamis 29 September 2022, G30S dilakukan dengan tujuan mengudita atau menggulingkan paksa Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia RI. Pak Aidit menjadi sosok ketua di G30 SPKI. Ia gencar menghasut seluruh warga Indonesia agar mendukung PKI dengan iming-iming masa depan negara akan maju dan sentosa. G30 SPKI dilaksanakan atas satu komando yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan kejam ini dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta. Mulanya, PKI mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal. Semula, G30S hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para jenderal dan perwira di sebuah tempat di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan jenderal yang mereka bawa ke tempat itu. Ada perwira tinggi dan jenderal yang dibunuh di rumah kediamannya saat diserang PKI, ada juga yang dibunuh di kawasan Lubang Buaya. Adapun di tempat tersebut, ada sebuah sumur tua berdiameter 75 cm dengan kedalaman sekitar 12 meter. Sumur ini selanjutnya disebut sebagai Lubang Buaya, tempat orang-orang yang terlibat di G30S membuang jasad perwira tinggi dan jenderal yang dibunuhnya. Inilah daftar pahlawan revolusi yang terdiri dari para dewan jenderal dan juga perwira tinggi yang meninggal dunia lantaran dibunuh oleh anggota G30 SPKI di kawasan Lubang Buaya. 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia di rumahnya di Jakarta Pusat. Kini, rumah Jenderal Ahmad Yani menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono MT Haryono. 3. Mayor Jenderal Raden Suprapto. 4. Brigadir Jenderal Donald Isaat Panjaitan. 5. Mayor Jenderal Siswondo Parman. 6. Brigadir Polisi Ketua Karel Satsui Tubun. Sama seperti Jenderal Ahmad Yani, Brigadir Polisi Ketua Karel Satsui Tubun juga meninggal dunia di rumahnya. 7. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. 8. Kolonel Katamso Darmo Kusumo. Kolonel Katamso Darmo Kusumo adalah korban tragedi G30 SPKI di Yogyakarta. 9. Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto. Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto juga menjadi korban tragedi G30 SPKI di Yogyakarta. 10. Ade Irma Suryani Nasution, Putri Abdul Haris Nasution. 11. Kapten Letu Pire Andreas Tendean. Kapten Letu Pire Andreas Tendean meninggal dunia di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa G30 SPK ini ialah bagaimana kita dapat menjadi seorang politisi yang baik, berpolitik tanpa membuat kecurangan di dalamnya, dalam artian berpolitik secara profesional dan dinamis, tanpa menjatuhkan lawan terlebih dahulu sebelum bertempur. Walaupun kita ketahui bahwa perebutan kekuasaan dalam suatu negara tidak luput dari berbagai permasalahan, baik itu dalam suatu kelompok maupun individual. Namun hal itu bisa saja kita atasi dengan cara berpolitik yang benar, yaitu memiliki sifat kejujuran, kebijaksanaan, serta saling menghormati.